Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi mengenai wacana, kohesi, koherensi, dan analisis wacana kritis. Wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap yang memiliki konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar tanpa keraguan apapun. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antar unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacana itu kohesif, maka terciptalah kekoherensian, yaitu wacana yang apik dan benar. Perhatikan wacana singkat berikut. Dika dan Nia pergi ke toko buku. Dia ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru. Wacana itu tidak kohesif sebab kata ganti dia tidak jelas mengacu kepada siapa. Kepada Dika, kepada Nita, ataukah kepada keduanya. Kalau kepada keduanya, maka kata ganti yang harus digunakan adalah mereka, bukan dia. Oleh karena itu dapat disimpulkan wacana itu tidak koheren. Alat wacana. Alat-alat gramatikal yang digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antara lain adalah yang pertama konjungsi. Konjungsi yaitu alat untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Dengan penggunaan konjungsi ini, hubungan itu menjadi eksplisit dan akan menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Contohnya, Raja sakit, permaisuri meninggal. Pada wacana itu, hubungan antar kalimat pertama dengan kalimat kedua tidak jelas. Apakah hubungan penambahan, apakah hubungan sebab dan akibat, atau hubungan kewaktuan? Hubungan menjadi jelas kalau misalkan diberi konjungsi dan menjadi wacana sebagai berikut. Raja sakit dan permaisuri meninggal. Raja sakit karena permaisuri meninggal. Raja sakit ketika permaisuri meninggal. Raja sakit sebelum permaisuri meninggal. Raja sakit oleh karena itu permaisuri meninggal. Raja sakit sedangkan permaisuri meninggal. Yang kedua, menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan kata ganti sebagai rujukan anaforis, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, melainkan diganti dengan kata ganti itu. Maka oleh karena itu juga kalimat-kalimat tersebut menjadi saling berhubungan. Contohnya, anak itu terpleset lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang lewat mencoba menolongnya. Awan tebal bergumpal-gumpal menutupi langit Jakarta. Itu tandanya hujan lebat akan turun. Yang ketiga, elipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama dengan kalimat yang lain. Karena tidak diulangi bagian yang sama, maka wacana itu tampak lebih efektif. Perhatikan kalimat dalam wacana berikut. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali, dia berasal dari Yogyakarta. Yang di ujung sana Ahmad dari Jakarta, yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dari Medan. Tanpa elipsis, wacana tersebut terasa menjadi tidak efektif karena terlalu banyak menggunakan kata dan terasa menjadi tidak ada penghubung antar kalimat satu dengan lainnya. Perhatikan wacana yang telah diberi elipsis. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Yogyakarta. Teman saya yang di ujung sana itu namanya Ahmad dari Jakarta. Teman saya yang duduk di sebelah gadis berbaju merah itu namanya Nurdin. Dia berasal dari Medan. Selain gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan koheren dapat dibuat dengan bantuan berbagai aspek semantik. Caranya antara lain adalah yang pertama, menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Misalnya, kemarin hujan turun lebat sekali, hari ini cerahnya bukan main. Yang kedua, menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya. Misalnya, kuda itu jangan kau pacu terus, binatang juga butuh istirahat. Yang ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Misalnya, dengan cepat disambarnya tas wanita pejalan kaki itu, bagai elang menyambar anak ayam. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Misalnya, dia malas dan seringkali bolos sekolah. Wajarlah kalau tidak naik kelas. Yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Umpamanya, semua anak disekolahkan agar kelak tidak seperti dirinya.
Dan yang terakhir adalah menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Misalnya, kebakaran sering melanda Jakarta. Kalau dia datang, si jago merah itu tidak kenal waktu, siang ataupun malam. Subsatuan wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Maksudnya, dalam wacana ini satuan ide atau pesan yang disampaikan akan dapat dipahami pendengar atau pembaca tanpa keraguan atau tanpa merasa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang tertuang dalam wacana itu. Maka menjadi pertanyaan sekarang, seberapa besar atau luasnya pesan atau ide yang disampaikan melalui wacana itu? Jawabannya mungkin ada ide atau pesan yang sangat sempit atau sedikit sehingga cukup diwujudkan dalam satu kalimat seperti berikut. Yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, bukalah alas kaki. Dan yang ketiga adalah kebersihan sebagian dari iman. Kalau isi wacana itu berupa keilmuan yang luas, diuraikan berdasarkan syarat karangan ilmiah, maka wacana akan menjadi sangat luas, bisa puluhan atau ratusan halaman. Jika demikian, maka biasanya wacana itu akan dibagi dalam beberapa bab, setiap bab akan dibagi lagi atas beberapa subbab, dan setiap subbab disajikan dalam beberapa paragraf atau juga subparagraf. Setiap paragraf berisi satu gagasan atau pikiran utama yang disertai dengan sejumlah pikiran penjelas. Pikiran utama berwujud satu kalimat utama, dan setiap pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas. Oleh karena itu, dalam hal wacana berupa karangan ilmiah, maka dapat dikatakan bahwa wacana itu dibangun oleh subsatuan atau sub-subsatuan wacana yang disebut bab, subbab, paragraf, atau subparagraf. Namun, dalam wacana singkat, subsatuan wacana itu tidak ada. Catatan mengenai hierarki satuan. Urutan hierarki satuan-satuan linguistik bahwa satuan yang satu tingkat lebih kecil akan membentuk satuan yang lebih besar. Jadi, fonem membentuk morfem, morfem membentuk kata, kemudian kata membentuk frase, frase membentuk klausa, lalu klausa membentuk kalimat, dan akhirnya kalimat akan membentuk wacana. Kiranya urutan hierarki itu adalah urutan normal teoritis. Dalam praktek berbahasa, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan urutan. Di samping urutan normal itu, bisa dicatat adanya kasus, pertama, pelompatan tingkat, kedua, pelapisan tingkat, ketiga, penurunan tingkat. Pertama, dalam urutan normal, kenaikan tingkat atau penurunan tingkat terjadi pada jenjang berikutnya yang satu tingkat ke atas atau satu tingkat ke bawah. Maka, dalam pelompatan tingkat terjadi peristiwa. Sebuah satuan menjadi konstituen dalam jenjang sekurang-kurangnya 2 tingkat di atasnya. Umpamanya, sebuah kata atau frase langsung menjadi kalimat seperti berikut. Pertama, nenek. Seperti kalimat jawaban terhadap kalimat tanya, siapa yang belum mandi? Kedua, cerita silat. Sebagai kalimat jawaban terhadap kalimat tanya, buku apa yang dibaca nenek? Kedua, kasus pelapisan tingkat terjadi kalau sebuah konstituen menjadi unsur konstituen pada konstruksi yang tingkatannya sama. Misalnya, kata dengar pada kata mendengarkan. Frase mahasiswa tahun pertama pada frase seorang mahasiswa tahun pertama. Dan klausa sedang makan durian. Dalam klausa, mahasiswa yang sedang makan durian itu adalah adik saya. Ketiga, kasus penurunan tingkat terjadi apabila sebuah konstituen menjadi unsur konstituen lain yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan konstituen asalnya. Umpamanya, frase tidak adil yang menjadi konstituen dalam kata ketidakadilan. Frase ikut serta yang menjadi unsur pada kata kompleks mengikut sertakan. Dan klausa anak mandi dalam frase anak yang sedang mandi itu. Kohesi dan koherensi. Konsep dasar kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Koherensi atau kepaduan pada suatu paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf berupa kalimat yang logis dan berkaitan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama tersebut. Perhatikan teks di bawah ini. Pertama,
Annelies dan ibunya harus berpisah karena ia akan pergi ke Belanda. Kalimat pertama tidaklah kohesif, karena kata ia tidak jelas mengacu kepada siapa, Annelies atau ibunya. Oleh karena itu, pengertian yang dibangun oleh konstruksi kalimat pertama tidaklah utuh. Akan berbeda halnya jika kalimat pertama diubah menjadi kalimat 2 atau kalimat 3 berikut ini. Kalimat kedua, Annelies dan ibunya harus berpisah karena Annelies akan pergi ke Belanda. Kalimat ketiga, Annelies dan ibunya harus berpisah karena ibunya akan pergi ke Belanda. Dengan demikian, kalimat 2 dan 3 memberikan pemahaman yang utuh atau koheren kepada pembaca. Hal ini disebabkan oleh piranti kohesi yang dipakai dalam struktur kalimat 2 dan 3, yaitu berupa pengulangan kata. Piranti kohesi dalam wacana. Piranti kohesi dalam wacana ditandai dengan penggunaan piranti formal yang berupa bentuk linguistik yang berfungsi sebagai sarana penghubung. Unsur kohesi terdiri atas dua macam, yaitu unsur gramatikal dan leksikal. Piranti kohesi leksikal, yaitu hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Piranti kohesi leksikal terdapat 6 bagian, yaitu kolokasi, hiponim, ekuivalensi, sinonim, antonim, dan repetisi atau pengulangan. Pertama, kolokasi, yaitu hubungan antar kata yang berbeda pada lingkungan dan bidang yang sama. Contoh, lalu lintas macet total, angkot, sepeda motor, becak, jalannya pelan sekali. Kedua, hiponim adalah suatu kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum. Contoh, kucing, serangga, dan merpati adalah hiponim dari hewan. 3. Ekuivalensi atau kesepadanan adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Dalam hal ini, sejumlah kata hasil proses avisasi dari morfem asal yang sama menunjuk adanya hubungan kesepadanan. Contoh, belajar, mengajar, pelajar, dan pengajaran. Keempat, sinonim adalah berupa relasi makna leksikal yang mirip antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Contoh, jumlah orang Jawa perantauan ini selalu cenderung naik. Sensus yang dilakukan Inggris di tahun-tahun mereka berkuasa menunjukkan peningkatan itu. Kelima, antonim ialah berupa relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Contoh, udara di pegunungan sangat dingin. Pada siang hari, cuaca sangat panas. Keenam, repetisi atau pengulangan merupakan pemunculan bentuk yang sama yang mengacu ke makna yang sama dalam suatu wacana. Repetisi memiliki berbagai peran seperti sebagai penegas, penciptaan gaya bahasa dan pengungkapan perasaan emosi. Karenanya, repetisi bukan hanya pengulangan bentuk, tetapi berperan pragmatis yang maknanya bergantung pada konteks. Contoh, Apa kau sudah gila, Tono? Baru kemarin kau dari rumahku, sekarang kau mau pinjam uang lagi. Apa kau sudah gila? Analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah media yang dipakai untuk membongkar kuasa yang ada di setiap proses bahasa. Analisis wacana dikenal sebagai analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis. Hal-hal yang mencirikan sebuah analisis wacana kritis. 1. Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau interaksi. Misalnya, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan lain-lain. Diekspresikan secara sadar dan terkontrol. 2. Konteks. Ada beberapa konteks penting yang berpengaruh terhadap wacana. 1. Partisipan wacana. Latar produksi, jenis kelamin, umur pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan lain-lain. 2. Latar sosial tertentu. Tempat, waktu, posisi, pembicara, pendengar, atau lingkungan fisik. Membedakan konteks dalam pemakaian bahasa ada 4, yaitu konteks fisik, 2 konteks linguistik, 3 konteks epistemis atau latar belakang pengetahuan, keempat konteks sosial.
3. Historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai posisinya di dalam sejarah. Yang keempat yaitu kekuasaan. Menerapkan pengendalian atau kontrol terhadap satu orang atau kelompok, mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian ini tidak selalu dalam bentuk fisik, tapi secara mental dan psikis. 5. Ideologi. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasai dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki, agar terlihat benar di mata halayak. Suatu teks percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu. Model-model analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis dikenal adanya beberapa pendekatan, diantaranya 1. Analisis bahasa kritis. Pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan hubungan dengan ideologi. Jadi, ideologi diamati berdasarkan pilihan bahasa maupun struktur gramatika yang dipakai. Bahasa digunakan seseorang untuk membawa ideologi tertentu melalui kata atau struktur gramatika yang dipilihnya. 2. Analisis wacana pendekatan Perancis. Diskursus yang memposisikan seseorang sebagai subjek dalam situasi sosial tertentu. Oleh sebab itu, bahasa dipandang sebagai medan pertarungan. Melaluinya, berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Model-model analisis wacana kritis. 3. Pendekatan kognisi sosial. 4. Pendekatan perubahan sosial. 5. Pendekatan wacana sejarah. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran Jürgen Habermas, menurut Wadok dan kawan-kawan. Dalam menganalisis wacana harus disertakan pula konteks sejarah, bagaimana wacana mengenai suatu kelompok digambarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.